Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi Yuwanasari sebagai mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Nah, di video ini saya akan melakukan pengkajian kepada lansia untuk tugas keperawatan gerotik. Nah, untuk pengkajiannya sendiri terdiri dari beberapa pengkajian. Yang pertama ada pengkajian umum dengan pola Gordon. Selanjutnya ada pengkajian kemandirian, terus ada pengkajian sosial, pengkajian mental atau depresi, selanjutnya ada pengkajian kognitif, selanjutnya pengkajian spiritual, dan ada pengkajian risiko jatuh, dan yang terakhir ada pengkajian pasca indera dan GCU. Nah, semoga video yang saya buat dapat bermanfaat untuk semuanya, dan jangan lupa untuk like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton dan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi Yuwanasari dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Bisa sebutkan namanya Bu? Nama saya Ibu Sinta. Bu Sinta. Panggilannya Ibu Sinta, nggih. Nah, tujuan saya ke sini itu ingin melakukan pengkajian kepada panjenengan. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nanti juga saya akan menjelaskan setiap poin-poin pertanyaan tersebut untuk mengetahui status kesehatan dari panjenengan. Dan nantinya saya dapat melakukan deteksi dini untuk mencegah gejala-gejala penyakit yang mungkin dapat terjadi seperti itu, Bu. Nah, untuk pengkajian ini membutuhkan waktu kurang lebih 15-20 menit. Apakah jenengan bersedia? Bersedia, Nak. Baik, saya akan melakukan pengkajiannya, nggih, Bu. Jenengan bawa KTP napa mboten? Bawa, ya. Saya pinjam terlebih dahulu, nggih, Bu. Nah, panggilannya Bu Sinta, nggih. Umurnya betul 69 tahun? Betul. Nggih. Bu Sinta pernah timbang napa mboten akhir-akhir ini? Pernah. Kapan nggih Bu kalau boleh tahu? Seminggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Beratnya berapa nggih Bu? 51. 51. Nggih. Tahu tinggi badannya Bu? 153. 153. Baik, saya hitung IMT-nya terlebih dahulu nggih Bu. IMT jenengan 25,6. Nggih. Itu bisa diartikan bahwa jenengan itu kasarane kegemukan tingkat 1 ngoten Bu. Nggih. Nah, di KTP tidak ada golongan darah. Ibu tahu golongan darahnya? Enggak tahu. Enggak pernah periksa ya, Bu? Pernah. Nggih. Agama Islam, suku Jawa, pendidikan terakhir, Bu? SMP, nggih. Untuk alamat sendiri jenengan Dusun Brenjok, Desa Jambean, RT 1 RW 4 Kecamatan Keras, nggih, Bu? Nggih. Untuk mengisi identitas penanggung jawab, jenengan penanggung jawabnya sinten? Anak? Suami? Suami sudah meninggal. Oh, suami sudah meninggal. Nggih, ngapunten. Nama klien, penanggung jawabnya? Reni. Anak Reni. Anak keberapa ini, Bu? Anak yang terakhir. Anak terakhir. Kira-kira usianya berapa? 32. 32 tahun. Sudah menikah? Sudah. Alamatnya sama nggih Bu sama panjenengan? Lulusannya Bu Reni? SLTA. Nah, untuk mengisi riwayat usia lanjut, Ibu masih bekerja? Sudah tidak bekerja. Riwayat masuk panti bagaimana nggih Bu? Kok bisa masuk panti ngoten? Awalnya anak-anak saya kan jauh merantau, terus saya bersama anak saya yang terakhir Rani ini tinggal bersama, tapi anak saya bekerja, terus suami bekerja, terus saya tidak ada teman, terus akhirnya saya ditawari oleh tetangga biar ada temannya banyak bisa berkegiatan. Saya tinggal di panti. Ya, sebenarnya sama anak tidak boleh, tapi saya lebih nyaman di sini. Banyak temannya ya Bu di sini. Nggih.
berapa? Ada 2. Di rumah jenengan saja, anak-anak sudah pisah masing-masing? Iya, saya dulu tinggal bersama anak saya bungsu. Jenengan merasakan apa keluhannya? Keluhan masalah kesehatan nggih. Ada semacam linu gitu loh. Iya, gering-geringen gitu loh. Di area mana? Tangan sama kaki. Iya. Nggih. Pernah cek asam urat napa mboten? Belum pernah, nggih. Mangke kula cek asam urate nggih. Nggih. Riwayat penyakit yang pernah derita? Tidak ada. Enggak pernah sakit. Darah tinggi enggak pernah, Bu? Enggak pernah. Cuma kadang itu yang kecil-kecil. Tekanannya darah 100/70, Bu. Nggih. Niku saya napa? Bagus napa? Normal, tapi niku rentannya sampun rendah ngoten. Nggih, Nak. Kula cek suhunya terlebih dahulu nggih. Ditunggu sebentar sampai bunyi nanti. Nggih. Oke. Suhunya normal. Nggih. 36,7. Nah, untuk pola kebiasaan makan dan minum, jenengan sehari makan berapa kali, Bu? 3 kali, Nak. 3 kali. Nah, makannya itu meliputi apa? Nasi, lauk pauk? Nasi, sayur, sama lauk pauk. Lauk pauknya biasanya apa, Bu? Gonta-ganti. Gonta-ganti. Iya, telur, tempe, tahu, ikan gitu. Nggih. Sering minum susu setiap hari, Bu? Sehari 1 kali. 1 kali dikasih panti nggih? Nggih. Nah, untuk minumnya biasanya 1 hari jenengan habis berapa? Untuk sehari BAB 1 kali. Nggih. Pagi hari nggih, Bu? Nggih. Napa ndak mesti? Pagi hari. Nggih. Untuk buang air kecil sendiri biasanya untuk mandinya sendiri sehari berapa kali? 2 kali, Nak. Pagi 2 dan kali. sore. Nggih. Gosok gigi nggih, Bu? Nggih. Kalau malam gosok gigi sebelum tidur? Paling malam. Pagi sama malam. Nggih. Untuk keramas seminggu berapa kali? 2 kali, 3 Seminggu 2 kali sampai 3 kali nggih. Nggih. Nah, jenengan biasanya tidur siang napa mboten? Nggih, Nak, tidur siang. Tidur siang Kadang ya 3 jam. Ngoten. 3 jam. Nggih. Kalau malam biasanya tidur jam berapa? Siaran jam 8, setengah 9 itu. Bangunnya? Bangunnya jam setengah 5. Oke. Mengalami gangguan penglihatan apa mboten jenengan? Iya, Nak, agak buram gitu nggih. Iya. Kalau pendengaran? Biasanya jelas nggih. Penglihatan Nggih. aja. Nah, untuk Yang paling suka dari nggih, tangan, Nak. tangan kenapa? Ya untuk beraktivitas saya Nggih. tangan sangat penting. Nggih. Sebagai seorang wanita niki mbah puas mboten jadi wanita mboten?
Saya merasa sempurna anak saya sudah rumah tangga, sudah mempunyai anak. Gitu. Cita-cita Mbah waktu muda itu apa, Mbah? Cita-cita terkait pekerjaan apa-apa? Terkait apa? Cita saya dulu ya bisa berumah tangga dengan bahagia, punya anak gitu. Dan Mbah merasa sudah melakukan semua itu, ngoten? Saya merasa sudah melakukan kodratnya sebagai seorang perempuan. Nah, sebagai orang tua, jenengan sudah merasa bisa membahagiakan kedua anaknya? Saya kira, menurut saya sudah, Nak. Sudah. Nah, jenengan punya cucu berapa? Cucu 3, Nak. 3. Hubungan dengan anak dan cucunya semuanya baik? Baik. Sering anak dan cucu sering kesini, sering mengunjungi? Iya, sebenarnya juga tidak boleh tinggal di panti, tapi saya nyaman di sini. Nah, jenengan selama ini pernah merasakan kepikiran apa stres seperti itu? Selama ini enggak pernah. Selalu senang, nggak pernah stres sama apa? Nggak pernah, karena anak cucu setiap Sabtu Minggu pasti kedua anak saya kesini. Riwayat pengobatan jenengan nggak pernah sakit? Kalau ada keluhan cuma ke dokter gitu. Baik, sebentar. Saya di sini akan melakukan pengkajian, Bu, pengkajian kemandirian. Nah, untuk mandi sendiri, jenengan biasanya memerlukan bantuan apa tidak? Tidak, saya mandi sendiri. Iya. Untuk memakai baju, biasanya jenengan dibantu teman atau perawat di sini? Enggak bisa, masih bisa. Untuk ke kamar kecil, untuk buang air besar dan buang air kecil, jenengan dibantu? Enggak. Sendiri. Untuk berpindah ke tempat tidur sendiri, untuk bepergian sendiri kalau pindah nanti. Kalau jalan-jalan ke mana itu sama sekitar panti sama teman-teman yang lain. Untuk BAK dan BAB-nya seharusnya dikontrol sendiri, Bu? Iya. Untuk makan sendiri, untuk mengambil makan seperti itu sendiri atau sendiri bareng teman-teman. Makan nggih sendiri nggih, Bu? Mboten disuapin nggih? Mboten. Nah, dari hasil pengkajiannya mengatakan bahwa jenengan itu mandiri untuk beraktivitasnya nggih, dengan nilai A. Nah, saya selanjutnya akan melakukan pengkajian tentang aktivitas. Nah, jenengan dapat mengoperasikan telepon? Bisa, Nak. Biasanya dibantu sama yang lain atau petugas di sini. Untuk mencari nomor telepon dan seterusnya itu masih dibantu atau bisa sendiri? Kalau mencari nomor telepon kan dibantu. Saat berbelanja itu untuk mengurus semua keperluan belanja secara mandiri? Kalau belanja saya dibelanjakan, Nak. Nggih. Kalau punya sesuatu minta bantuan ke petugas atau ngurus panti atau yang lainnya. Nggih. Perlu ditemani tidak, Bu, saat belanja? Perlu, Nak. Kadang kalau nggak pergi sendiri juga dibelanjakan sama petugas di sini. Nggih. Untuk persiapan makannya tadi dibantu? Persiapan makan, kalau bisa makan enggak dibantu, nak bisa sendiri. Bisa sendiri, nggih. Tapi kalau masak biasanya enggak bisa. Ini sudah masakan matang. Menyajikan seperti itu dapat sendiri, nggih. Untuk memelihara rumah biasanya seperti apa, Bu? Dulu sebelum di panti. Atau di panti ya, saat di panti bersih-bersih sendiri, menanam bunga gitu. Dapat menyapu dan membersihkan rumah sendiri, nggih. Kalau membersihkan, yang menyapu bisa. Nggih. Untuk mencuci pakaian biasanya dibantu atau sudah masih bisa untuk mencuci? Kadang saya dibantu, kadang saya cuci sendiri. Nggih.
Untuk transportasinya jenengan masih bisa ndak ke kayak naik bis sendiri, naik kereta sendiri seperti itu? Mesti minta bantuan untuk ditemani. Nah, kalau sendiri sekarang nggak berani. Baik. Jenengan untuk apa upaya pengobatannya, untuk tanggung jawabnya itu gimana untuk minum obat seperti itu dapat bertanggung jawab nih? Nggih, bisa nak. Nggih. Kemampuan untuk menangani keuangan, jenengan masih bisa mboten ngontrol keuangan, pemasukan, pengeluaran ngoten? Soalnya saya ya kalau minta apa-apa pada anak saya, atau dibantu di panti. Kalau punya uang juga ini saya simpan, nanti ada keperluan saya minta bantuan ke anak atau ke petugas panti. Selanjutnya saya akan melakukan pengkajian, namanya pengkajiannya SMS SKI. Nah, saya akan melakukan pengkajian status kognitif dengan melakukan SMSK, Bu. Iya. Nah, nggih. Sekarang tanggal berapa, nggih? Tadi hari Kamis tanggal 27 Mei, nak. Nggih. Betul ya? Benar. Jenengan tahu ndak ini nama tempatnya apa? Pasti ya. Iya ya, Bu. Iya, ya enggak lah, Bu. Nah. Ini nanti saya akan melakukan pengkajian tentang status kognitif. Iya, nak. Nggih, niki tanggal berapa nggih, Bu? Ini tadi hari Kamis tanggal 27, nak. 27 Mei. Nggih, benar. Jenengan tahu ndak ini nama tempatnya apa namanya? Anti PSTW. PSTW, enggak. Iya. Nggih. Untuk sekarang tadi sudah disebutkan bahwa hari Kamis. Nggih. Alamat rumah jenengan? Alamat rumah saya masih Desa Jambak T1 RW 4. Masih ingat nggih? Nggih, masih. Umur Anda? 69. 69 tahun, nggih. Tahun lahir jenengan? Tahun lahir kula. Berapa tahun lahir jenengan, Bu? Kira-kira tahun 1952, nah. 1952, nggih, benar. Siapa presiden Indonesia sekarang? Bapak Jokowi. Bapak Jokowi, nggih. Siapa presiden sebelum Bapak Jokowi? Siapa ya? Itu SBY. Nggih. Jenengan masih ingat enggak nama kecil ibu panjenengan? Nama kecil ibu saya Nur Hayati, nah. Nggih. Ingat nggih, Bu? Masih ya? Nggih. Nah, saya akan berikan pertanyaan, Bu. Hitungan ini. 20 dikurangi 3? 17. Nggih. Pinter. 17 dikurangi 3, Bu? 14. Nggih. 14 dikurangi 3 berapa? 11. Nggih. Nah, untuk kesalahannya itu dari pertanyaan tadi 0 dengan fungsi intelektual yang utuh. Berarti untuk intelektual jenengan masih sangat bagus, ngoten. Nggih. Selanjutnya pengkajian status mental namanya MMSE. Tahun berapa, Bu? Sekarang 2021. Nggih. Musimnya? Musim kemarau. Nggih. Tanggalnya? Tadi tanggalnya 27. Nggih. Harinya, Bu? Hari Kamis. Nggih. Bulan? Mei, nak. Nggih. Sekarang kita di mana? Di panti. Nggih. Negara? Indonesia. Wilayahnya, Bu? Ini wilayahnya Jawa Timur. Nggih. Kotanya? Ini di Kabupaten Kediri. Nggih. Untuk lantainya kita sekarang ada di lantai berapa? Ini lantai dasar, nak. Nggih, lantai 1. Nggih. Saya akan menanyakan beberapa objek. Ini namanya apa, Bu? Pensil, nak. Pensil. Nggih. Ini Cermin kaca cermin. cermin. Nah, untuk ini apa, Bu? Itu HP. Nggih. Akan pengkajian namanya
Apgar. Nah, atau APGAR gitu nggih Bu. Nanti ada skor untuk skor 2 itu selalu, untuk 1 itu kadang-kadang, dan untuk 0 itu hampir tidak pernah. Nanti jenengan jawab pertanyaan itu nggih. Ini mau jenengan isi sendiri atau saya bantu? Dengan isi mawon. Nggih. Saya akan berikan ini uraian. Saya puas bahwa saya dapat kembali pada keluarga atau teman-teman saya untuk membantu pada waktu sesuatu yang menyusahkan saya. Jadi jenengan itu merasa puas dapat kembali ke teman-teman untuk dapat membantu, seperti itu. Iya. Skornya Bu? Selalu. Oke. Ini dengan bisa lihat. Saya puas dengan cara kerja teman-teman saya membicarakan sesuatu dengan saya dan mengungkapkan masalah saya. Kadang-kadang saya puas bahwa keluarga atau teman-teman saya menerima dan mendukung keinginan saya untuk melakukan aktivitas atau arah baru. Iya, Selalu nih. Saya puas dengan cara kerja keluarga atau teman-teman saya untuk mengekspresikan afek dan berespon terhadap emosi-emosi saya seperti marah, sedih, dan perasaan dicintai. Kadang-kadang. Okay. Saya puas dengan cara teman-teman saya dan saya menyediakan waktu bersama mereka. Selalu. Okay. Nah, untuk pengkajian satu sosial tadi totalnya 8 Bu. Jadi cukup baik seperti itu nggih. Nah, untuk pengkajian status depresi niki ada berapa skor seperti tadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengkajian status depresi pada Ibu. Nah, ini Ibu saya bantu mengisi atau Ibu mengisi sendiri? Nanti saya isi sendiri. Boleh, nanti bisa dilingkarin, kan ada skor. Mana yang menurut Ibu itu kondisinya sama dengan apa yang dialami seperti itu. Iya. Saya isi sendiri aja, Mbak. Oh, nggih. Nanti saya bantu, kalau tidak ada yang paham nanti saya bantu menjelaskan. Iya, nanti saya isi sendiri. Ini Mbak sudah saya isi. Iya. Saya hitung terlebih dahulu ya Bu untuk mengartikan hasilnya atau menginterpretasikan. Iya. Untuk total skornya Ibu mencapai 4. Nah, 4 ini artinya depresi tidak ada atau minimal. Jadi Ibu tidak ada depresi sama sekali ya. Oh gitu ya Mbak. Ya. Nah, selanjutnya ada pengkajian satu lagi Bu. Pengkajian spiritual. Nah, ini Daily Spiritual Experience Scale. Nah, seperti tadi Bu, ini ada pilihannya. SK untuk sering kali dalam sehari, S setiap hari, HS hampir setiap hari, untuk K sendiri kadang-kadang, J itu jarang, dan HTP hampir tidak pernah. Jadi ini Ibu mau mengisi sendiri atau saya bantu Bu? Saya coba isi sendiri aja biar lebih jelas Mbak. Kalau tidak paham bisa ditanyakan deh Bu. Iya. Ini Mbak sudah saya isi. Baik. Nah, pengkajian selanjutnya itu pengkajian demensia Bu, menggunakan Minicode namanya. Nah, nanti saya akan menyebutkan 3 kata, terus Ibu mendengarkan kemudian mengulang kata itu lagi. Nanti ada beberapa tahap Bu. Iya. Nanti saya bilang 3 kata, terus jenengan ikuti. Iya. Pisang, matahari, kursi. Pisang, matahari, kursi. Pemimpin, musim, meja. Pemimpin, musim, meja. Desa. Nah, selanjutnya Bu, katanya desa, dapur, bayi. Desa, dapur, bayi. Sungai, bangsa, jari. Sungai, bangsa, jari. Kapten, taman, gambar. Kapten, taman, gambar. Anak, sungai, gunung. Anak, sungai, gunung. Benar.
Nah, untuk tahap selanjutnya Bu, di sini ada gambar lingkaran. Nanti saya minta jenengan untuk mengisi angka-angka seperti jam. Nggih. Seperti angka 12 terus urut 1 sampai 12 seperti itu meningkat. Nggih, Mbak. Mulai angka 12 1 2 seperti lingkaran jam. Nggih, lingkaran jam. Ini Mbak sudah saya angka-angka. Oh, nggih. Nah, selanjutnya ya, Bu. Nah, selanjutnya Bu, saya minta jenengan mengingat kembali 3 kata yang pernah saya sebutkan di awal tadi, kata-kata tadi Bu yang saya bilang, terus jenengan suruh mengulang lagi. Masih ingat 3 kata? Yang tadi saya ulang tadi ya. Desa, dapur, bayi. Desa, dapur, bayi. Nggih. Selanjutnya saya akan mengobservasi Bu tentang keseimbangan tubuh saat berjalan. Nggih. Ibu pernah mengalami jatuh? Tidak pernah. Tidak pernah. Tadi tekanan darahnya pas saya periksa 100/70, nggih. Nggih. Nah, pasien jenengan tidak pernah jatuh. Jenengan punya penyakit Bu? Riwayat penyakit? Atau sekarang menderita suatu penyakit? Enggak, hanya keju-keju Oh, enggak. aja. Jenengan kalau jalan pakai alat bantu nggak? Seperti tongkat, seperti itu, atau dibantu perawat, atau Tidak bisa, punya alat bantu ya, bisa jalan sendiri. tidak terpangsang infus nggih Bu? Nggih. Gaya berjalannya normal. Selanjutnya Bu, apa Ibu merasa bahwa pelupa atau daya ingatnya mulai menurun seperti itu? Iya Mbak, saya kadang merasakan menaruh sesuatu lupa gitu, ya sering sebenarnya. Oh iya. Okay. Selanjutnya Bu, apa Ibu merasa bahwa pelupa atau daya ingatnya mulai menurun seperti itu? Iya Mbak, saya kadang merasakan menaruh sesuatu lupa gitu, ya sering sebenarnya. Oh iya. Okay. Selanjutnya, apa Ibu merasa nyeri sekarang? Keluhan nyeri tadi? Iya, agak linu-linu nyeri-nyeri. Ya. Coba Ibu pilih dari rentang ini, nyeri Ibu di skala yang mana? Ini ada nyeri sedang, tidak nyeri, nyeri berat. Nyeri sedang. Nyeri sedang iya. Dari 0 sampai 5? Iya. Yang mana? Yang 5. 5? Iya, saya nyerinya gitu. Oke. Ojo mau 5. Di sini ada pengukuran skala nyeri Bu. Nah tadi kan katanya Ibu tangannya gelindingan nyeri-nyeri seperti itu ya. Nah di sini ada skala rentang dari tidak nyeri, nyeri sedang, dan nyeri berat. Nah kira-kira Ibu bisa nunjuk di skala mana nyeri Ibu yang dirasakan? 3 itu. Oh 3 nggih? Iya. Nah untuk keterangannya 3 itu ada rasa nyeri, mulai terasa dan masih dapat ditahan Bu. Nggih. Nah, ya, enggak setiap hari, kadang-kadang gitu nggih, nyerinya hilang timbul gitu. Nah, sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk melakukan pengkajian dengan saya. Nggih. Nanti saya akan kembali lagi Bu pukul 2 siang untuk mengecek kondisi kesehatan jenengan. Nggih, nanti kalau sewaktu-waktu nyerinya itu semakin parah, bisa langsung menghubungi saya atau nanti bisa saya cek kembali seperti itu nggih. Nggih, terima kasih. Nggih. Sebelum saya pergi, apakah ada yang ditanyakan Bu? Sementara tidak ada. Tidak ada ya. Terima kasih banyak Bu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.